Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya ingin memaparkan bagaimana kemungkinan anakan kenari yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka itu kita hari ini akan belajar sedikit tentang ilmu genetika. Saya berikan contoh indukan kenari yang warnanya seperti ini. Anggap saja warna-warna gereja lah ya, dengan warna-warna seperti ini yang beti, ini yang jantan. Nah, ternyata punya 3 anak yang warnanya muncul seperti ini, justru warna kuning, padahal indukannya tidak ada yang kuning, tapi anaknya warna kuning semua. Ada 2 itu kuning semua. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana hal ini bisa terjadi. Ini terkadang bisa menjadi problem kita bergelut dengan kenari Yorkshire yang ada F1, F2, kadang rame antara penjual sama pembeli karena ada yang mengatakan F1, ada yang mengatakan AF, AFS, sehingga mana yang jadi patokan. Nah, sebelum kita paham, kita harus belajar ilmu genetika. Gampang sih sebenarnya, tinggal tanya peternaknya, karena dari peternak tahu indukannya dari mana. Tapi paling tidak kalau kita punya dasar, oh ternyata begini asal usulnya. Oke, mari kita lanjut ke bagaimana menghitungnya pemecahan dari permasalahan ini. Oke, langsung ke sana. 3. Oke, saya lanjutkan sekarang bagaimana ilmu pewarisan sifat itu sangat penting yang harus kita pahami. Untuk belajar perawatan sifat harus, atau ilmu genetika harus paham simbol-simbolnya. Ada simbol P, ada G, ada F1, F2. P itu artinya parental atau induk, bisa jantan, bisa betina. G itu gametnya atau sel kelamin, untuk yang jantan menghasilkan sperma dan yang betina menghasilkan ovum. Terus untuk keturunan pertama kita sebut dengan filial pertama. Keturunan kedua atau sebut F2, filial kedua itu. Nah, untuk saat ini mohon perbedaan F1 F2 jangan dipertentangkan dulu, karena saya pakai dasar ilmu genetika dulu. Kalau pakai bahasa bakulan nanti dulu aja kita bahas, supaya kita biar tahu ilmunya dulu. Nah, warna tadi kita sebut dengan gen atau sifat warna. Nanti kalau di Yorkshire misalnya besar tubuhnya, ya kita sebut gen tubuh, gen besarnya atau sifat besarnya. Nah, itu dalam pewarisan sifat. Untuk supaya kita bisa memecahkan masalah ini, maka setiap gen atau setiap sifat itu kita lambangkan dengan huruf. Nah, dilambangkan huruf supaya mudah untuk memecahkan masalah ini. Pertama awal dulu genetika itu satu gen itu dilambangkan dengan satu huruf. Nah, karena berkembangnya pengetahuan, satu gen itu bisa membawa 2 huruf. Bahkan satu gen itu dilambangkan dengan 3 huruf, bahkan bisa lebih. Kenapa demikian? Bergantung variannya yang muncul saat disilangkan atau dikawinkan. Nah, kita paham dulu juga bahwa sifat atau gen itu ada yang dominan, itu yang kita sebut dengan menang, sifat menang. Gen resesif itu adalah yang kalah. Contoh yang pernah kita lakukan misalnya, nah contoh Yorkshire. Nah, Yorkshire ini kan yang diinginkan adalah besarnya. Nah, besarnya lokal, yang diinginkan adalah nyanyiannya yang sering. Kalau ini besar, suara besar. Kalau lokal itu kan seringnya nyanyi itu. Nah, maka yang kita mau kawinkan Yorkshire sama lokal kan besarnya, sifat besar.
saya tadi kan satu gen bisa melambangkan satu huruf. Satu gen bisa dilambangkan dua huruf. Saya mencoba menjelaskan satu gen itu gen besar atau sifat besar. Saya lambangkan dengan huruf 2, dilambangkan dengan 2 huruf. Nah, 2 huruf itu ada A besar, ada B besar. Kenapa saya sebut A besar? Karena dia dominan, menang. Maka saya beri huruf besar. Huruf kecil, A kecil, itu adalah sifat resesif yang kalah. Nah, untuk induk maka harus punya komplit, sepasang hasilnya. Gen itu sepasang, A besar sepasang, B besar sepasang. Ini satu gen tapi punya 2 huruf, A besar, B besar. Bukan 4 loh ya, hanya A sama B. Begitu pun yang lokal juga begitu, sepasang, A kecil, B kecil. Nah, maka kalau Yorkshire kita kawinkan dengan lokal, maka melibatkan sel kelamin. Untuk jantan maka saya gambarkan lambangan dengan sperma, ovum juga bulat, tapi sperma ini membawa gennya besar, dominan, separuh dari A, separuh dari B. Yes. Ini juga begitu, ini membawa A kecil, B kecil. Nah, kemudian kalau mau kita kawinkan, maka A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka kita sebut dengan istilah F1. Nah, sampai detik ini sama. Baik bakulan maupun ilmu genetika sama. Dan kita lihat F1 ternyata membawa separuh dari Yorkshire A besar B besarnya, juga membawa gen separuh dari lokal A kecil B kecil, sehingga bentuknya tidak sebesar Yorkshire, ya nggak sekecil lokal. Maka orang menyebut ini F1, ini lokal, ini gede Yorkshire. Karena apa? F1 hanya membawa separuh, 50%-nya gennya. Sedangkan lokal juga dibawa separuh. Bila mana F1 sama F1 kita kawinkan, maka dia kan punya komposisi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita kawinkan seperti ini. Nah, kalau umpama ini jadi induk kan, kalau sudah dewasa menjadi P. Nah, kalau di bakulan nanti F1 dikawinkan sesuatu kan menjadi AF. Kalau kita nanti enggak, jadi F2. Karena F2 adalah hasil persilangan F1 dengan F1. Tapi jangan dulu dipertentangkan, nggak usah. Yang penting ilmunya dulu. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini indukan F1 sudah jadi indukan, maka dia akan punya sel sperma, komposisi sperma, ada 4 varian. Nah, A besar, B besar, karena separuh A dari separuh B. Satu sperma A besar, B besar. A besar, B kecil. A kecil, B kecil. A kecil, B kecil. Begitu pula yang untuk F1 yang beti. Ini jantannya, ini adalah betinya. Sama, ovumnya punya 4 varian. Ovum mengandung gen besar, A besar, B besar, mengandung A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Kita kawinkan. Ini kawin ini dengan ini. Iki ngono iso kawin ambek iki. Iki yo kawin. Loh, bisa aja kemungkinan. Ternyata ada 16 perkawinan. Karena ada 16 perkawinan, kalau buat seperti ini bingung. Saya buatkan papan catur supaya mudah. Nah, nih F1 kita kawinkan F1. Nah, misalnya ingin ngisi kotak ini, ya tinggal ini turunkan sini dengan ini, sehingga muncul A besar, B besar, B besar. Kotak 2, tinggal luruskan ini sama ini, sehingga hasilnya A besar, B besar, B kecil. Keturunan 3 yaitu ini dengan ini, jadi A besar, A kecil, B besar, B besar. Begitu seterusnya, kita jadi ada 16 kotak, 16 perkawinan. Inilah varian yang ada. Nah, kalau umpama kita lihat, nah di sini sing A besar, B besar iki ono piro sih? Ini mengandung 4 huruf dominan. Lha iki sing bentuke kok Yorkshire engko hasilnya. Jadi F1 kawin sama F1 itu untuk bisa menjadi asli kembali.
Tapi untuk mendapatkan ini 16 perkawinan ya 1/16 dikali 100. Oke, saya lanjutkan kembali. Dari kotak ini kalau umpama lihat kemungkinan salah satu yang ini ya kasus A besar, A besar, B besar, B besar. Ini kan ada 4 huruf, 4 huruf dominan. Nah, kemungkinan inilah yang nanti bisa menjadi Yorkshire, ketemu lagi. Tapi perlu ketahui bahwa ini ada 16 kotak. Prosentasenya berapa? Ya 1/16 kali 100%, hitung sendiri. Dan itu memang nunggu prosentase sok muncul, ini namanya kemungkinan. Nah, terus yang kedua, ada yang 2 huruf dominan. A besar seperti ini, A kecil, B besar, B kecil, atau A besar, B kecil, B kecil, atau A kecil, B besar, besar. Ini 2 huruf dominan. Nah, huruf dominan itu koyok sing ngene iki, huruf dominan kembali seperti F1. Loh, iki F1. Bentuknya seperti ini ukurannya. Nah, 2 huruf ini. Nah, tapi yang 3 huruf. Nah, ini ada seperti 3 huruf. A besar, B besar, B kecil. Nah, kalau ada A besarnya, dominannya 3, otomatis lebih besar ini. Lebih besar ini daripada yang ini. Jadi ukuran besar itu dilihat huruf dominannya, huruf besarnya, semakin banyak huruf besarnya, maka semakin besar pula badannya. Nah, yang dapat begini, A kecil gak ada huruf dominannya 0, ya wes, iki ana piro macam kan anak satu tok iki nang ngene. Jadi 1/16 pun kali 100%. Jadi sama persentase mendapatkan yang kecil pun sedikit, yang besar sedikit, yang banyak ya ada yang di ini. Karena itu kadang-kadang kita mengawinkan sesama F1, kok anaknya cilik, ya kemungkinannya dapat yang beginian. Ya, makanya itu kita harus paham. Sehingga kadang-kadang kita jengkel karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, ke saya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga nggak usah ya cekcok perkara F1 F2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.